Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan. Salawatullahil manir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji dan juga syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya dan juga orang-orang yang senantiasa menjalankan ajaran agamanya. Mari kita ikhlaskan niat kita belajar ilmu agama ini hanya ingin mengharapkan ridha dan juga balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali majelis kita dengan bacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para guru kita yang telah mengajarkan kepada kita ilmu agama yang bermanfaat untuk kita dan juga kepada orang tua, sanak famili dan juga kerabat-kerabat kita yang telah mendahului kita dengan keimanan dan juga keislaman. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب Alhamdulillahirabbil العالمين alamin. الرحمن Ar-Rahman الرحيم Ar-Rahim. مالك يوم Maliki الدين yaumiddin. إياك نعبد وإياك Na'budu نستعين اهدنا الصراط wa المستقيم nasta'in. صراط الذين Shiratal أنعمت ladzina عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أنصرنا ثواب ما تقبل من أعمالنا الصالحة لما ذكرناهم آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang berada di tanggal 3 hari Ahad tanggal 3 bulan Muharram tahun 1447 Hijriah yang menandakan bahwasanya ini adalah jarak kita dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin lama semakin bertambah. Jarak kita dengan jarak hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bertambah 1440 tahun 47 Hijriah. Subhanallah. Ini adalah jarak yang begitu luar biasa. Nah, masa yang tidak bisa dibilang sebentar, ya. Ini adalah masa yang sangat-sangat jauh dan ini semakin mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya kita semakin lama semakin dekat dengan yaumil qiyamah. Oleh karenanya kita eh, semakin hari kita dituntut untuk menjadi orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dituntut menjadi orang-orang yang semakin hari bisa mengambil makna dari kehidupan kita ini, mengambil makna, mengambil hikmah dari peristiwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang hijrah, apa sih yang disebut dengan hijrah? Hijrah itu secara bahasa diambil dari kata hajara yuhajiru yang bermakna berhijrah. Berhijrah itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya.
berpindah secara permanen, ya, bukan hanya berpindah kemudian kembali lagi, tidak. Berpindah secara permanen. Jadi misalnya nih, ada orang yang asal dia dilahirkan atau hidup semasa kecil sampai remaja, misalnya hidupnya di mana? Di Jawa Timur, Jawa Tengah, di daerah Jawa Barat misalnya. Kemudian apa? Dia mendapatkan jodoh, mendapatkan pekerjaan di mana? Di daerah Jakarta atau Bekasi atau sekitarnya. Nah, kemudian apa? Dia memutuskan untuk pindah, ya, pindah domisili, ya, yang awalnya dari Jawa Tengah, yang awalnya dari Jawa Tengah, Jawa Barat, misalnya Jawa Jawa Timur, atau mungkin dari Sumatera atau daerah-daerah yang lainnya. Kemudian apa? Tinggal di suatu tempat yang lainnya selama untuk secara permanen, ya. Ini namanya pindah. Dalam bahasa Arab, pindah yang demikian ini disebut dengan nama hijrah, ya, disebut dengan nama hijrah. Jadi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau lahir dan tumbuh dewasa itu di mana? Di kota Makkah. Yang mana kota Makkah ini adalah tanah kelahiran beliau, tanah beliau dididik dan juga dibesarkan, ya, awal mulanya oleh ibu beliau, kemudian ke kakeknya, kemudian ke pamannya, ya. Subhanallah. Sampai kemudian beliau berusia 40 tahun hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama kali kepada beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Berdakwahnya Rasulullah ini adalah dakwah dalam skala kecil, yang mana ini sering kali kita sebut dengan apa istilah strategi dakwah secara diam-diam. Jadi kadang kita menyebutnya diam-diam, ada sebagian orang menyebutnya dengan cara sembunyi-sembunyi, ya. Tapi kalau misalnya apa istilahnya ya, eh, kalau dikatakan sembunyi-sembunyi, ini bukan, jangan kemudian dikonotasikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal beliau hijrah, mohon maaf, di awal beliau berdakwah itu beliau berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi karena beliau takut, bukan? Ya, makanya mungkin lebih tepatnya kita gunakan bahwa strategi dakwah di awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan dengan cara sembunyi-sembunyi, tapi apa? Dengan cara diam-diam. Artinya diam-diam itu tidak secara lantang. Bukan berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gentar, bukan berarti Rasulullah adalah orang yang penakut, bukan berarti Rasulullah adalah seorang pengecut, ya, tidak mau menghadapi tantangan dakwah yang lebih besar dari itu, bukan, bukan itu. Karena memang itu adalah strategi dakwah yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi untuk kemudian apa? Mendakwahkan secara diam-diam. Artinya apa diam-diam? Rasulullah mendatangi individu per individu, ya, datang kepada satu orang, datang kepada orang yang lainnya. Beliau mendakwahi istri beliau yang ketika itu istri beliau adalah Sayyidah Khadijah, ya kan? Beliau mendatangi Sayyidina Ali, mendatangi Abu Bakar dan seterusnya, ya. Beliau berdakwah di awal-awal itu secara individual. Artinya apa? Langsung tatap muka kepada individu-individu, kepada seorang perorangan, ya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kemudian dikenal dengan cara apa? Dengan cara sembunyi-sembunyi, ya. Mungkin kalau saya pribadi tidak nggak seret kalau misalnya disebut Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, melainkan secara diam-diam, face to face, langsung mendatangi orang-orangnya yang dimaksudkan. Nah, barulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengubah strategi dakwah beliau. Ya, beliau berdakwah yang awalnya diam-diam, kemudian apa? Beliau berdakwah secara lantang. Artinya secara lantang itu artinya apa? Secara terang-terangan. Di mana ada orang berkumpul, langsung beliau dakwahi mereka secara sekaligus, ya, sekaligus langsung didakwai bersamaan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Beliau sampai kalau misalnya ada di kalangan bangsa Arab ketika itu
ada yang namanya musim-musim haji. Ustaz, musim haji, bukannya Islam ketika itu belum disyariatkan ibadah haji. Ibadah haji itu disyariatkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah beberapa tahun setelahnya. Kalau nggak salah tahun ke-6 kalau nggak salah. Nah, ini lalu apa? Apa istilahnya itu? Apa yang dimaksud dengan musim haji? Iya, ini adalah musim haji di masa jahiliyah. Jadi musim haji, yang dimaksud dengan musim haji adalah orang-orang di kalangan bangsa Arab ketika itu mereka sudah menyebut atau mengagungkan Ka'bah. Ya, Ka'bah itu adalah tempat yang diagungkan oleh bangsa Arab ketika itu bahkan di masa jahiliyah. Mereka setiap tahun di waktu yang sama sebenarnya di masa-masa di bulan-bulan Zulhijjah seperti itu mereka mendatangi ke Ka'bah. Kemudian mereka melakukan ritual haji menurut mereka, ya, ritual haji menurut mereka. Karena mungkin ini juga diajarkan oleh nenek moyang mereka yang mungkin dulunya itu Muslim, Allahu a'lam. Karena memang kan ibadah haji ini disyariatkan di masa Nabi, di awal mulanya ibadah haji itu disyariatkan di masa Nabi Ibrahim, ya kan sudah ada sejak masa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian di masa-masa yang seperti ini, musim-musim haji, jadi yang berkumpul ketika itu adalah orang-orang bangsa Arab, bukan hanya dari Mekah saja, orang-orang dari luar Mekah juga datang. Ya. Mereka berkumpul dalam jumlah yang begitu besar, ada yang disebut dengan pasar, ya kan, ya, ada pasar Ukaz dan pasar yang lainnya. Nah, ini adalah musim-musim, momen-momen orang Arab berkumpul di kota Mekah. Ya, kalau misalnya kita lihat sebenarnya kota Mekah itu adalah kota yang apa istilahnya sumber dayanya itu sumber daya alamnya SDA-nya itu sangat kurang. Ya, di situ laut tidak ada, perairan danau juga tidak ada, sumber daya dari segi hasil kebunnya juga nggak ada. Tapi memang di situ adalah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan meskipun kota Mekah itu demikian dari segi sumber dayanya Allah telah menjaga kota Mekah ini sehingga kebutuhan-kebutuhan warga Mekah itu selalu selalu terpenuhi, ya. Selalu terpenuhi mulai dari makanannya dan seterusnya. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara Allah menjadikan di kota Mekah ini tempat berkumpulnya orang-orang di bangsa Arab ketika itu, baik dari dalam Mekah atau dari luar Mekah. Mereka menjajalkan barang-barang dagangan mereka di mana berkumpulnya di kota Makkah. Subhanallah, ini adalah maha kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kota Makkah yang minim sumber daya alamnya tapi kebutuhan-kebutuhan untuk hidup di sana selalu terpenuhi. Subhanallah. Itu sesuai dengan doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu di awal-awal beliau berdakwah, beliau tidak langsung mendakwahkan, semua ajaran agama Islam sebagaimana yang telah sampai kepada kita sekarang. Ya. Mungkin ada zakat, ada wakaf, ada ada sodako, ada puasa dan seterusnya. Di awal-awal itu belum ada syariat-syariat fikih yang sedemikian rupa seperti yang ada di yang sampai pada kita sekarang. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fokus dakwah beliau, konsentrasi utama dakwah beliau itu pada pembelajaran pengenalan tentang tauhid. Karena memang warga Arab ketika itu, orang-orang kafir Quraisy itu adalah orang-orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah para penyembah berhala. Maka dakwah utama, dakwah pertama Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah mengajarkan kepada mereka kebenaran yang sesungguhnya, yaitu ajaran tauhid, yaitu meyakini bahwasanya pencipta alam semesta itu hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada lagi Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada lagi pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam di musim-musim kumpulnya orang-orang Arab ketika itu tanpa gentar, ya, tanpa sedikit pun rasa takut, beliau mengatakan dengan suara lantang, beliau menyatakan ya ayyuhan nas, atau sebagian riwayat mengatakan ayyuhan nas tanpa ya.
Ayuhan nas, wahai umat manusia, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, tuflihu. Jika kalian telah mengucapkan hal ini, kalian telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka sungguh kalian menjadi orang yang beruntung, orang yang selamat. Ini ini bukan hanya sekali dua kali Rasulullah melakukan hal ini, tapi apa? Berkali-kali. Ya, berkali-kali. Mereka orang-orang Arab ketika mendengarkan perkataan la ilaha illallah, mereka memahami bahwasanya maksud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bukan berhala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dengan ucapan beliau, "Qulu la ilaha illallah," ucapkanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada pencipta selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang Arab sudah paham bahwasanya sesungguhnya yang mereka sembah, yakni berhala, ini tidak berhak untuk disembah. Mereka paham bahwasanya pencipta alam semesta bukanlah berhala. Pencipta alam semesta adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Pencipta alam semesta tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya, ya. Tuhan pencipta alam semesta adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, tidak ada sekutu baginya, tidak ada serupa baginya sedikit pun. Mereka memahami bahwasanya sesuatu yang mempunyai ukuran, sesuatu yang mempunyai bentuk, ini butuh kepada yang lainnya, yang membentuknya, yang menjadikannya pada bentuk-bentuk tersebut. Seperti misalnya nih, yang namanya berhala, ini butuh kepada yang lainnya yang menjadikannya pada bentuk-bentuk mereka itu. Artinya apa? Setiap segala sesuatu yang mempunyai bentuk itu pasti itu bukan Tuhan. Sesuatu yang mempunyai bentuk pasti butuh kepada yang lainnya yang menjadikannya pada bentuk-bentuk tersebut, maka yang demikian ini tidak berhak untuk menjadi Tuhan, tidak berhak untuk disembah. Ini tidak butuh, justru mereka itu apa? Mereka adalah sesuatu yang butuh, membutuhkan kepada yang lainnya, sesuatu yang lemah. Dan kita tahu semuanya yang lemah pasti bukan Tuhan, karena Tuhan pencipta alam semesta itu adalah sesuatu yang maha kuasa, tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lainnya, ya. Ya, orang Arab ketika mendengarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka faham betapa yang didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang benar. Bagaimana mungkin pencipta alam semesta itu ada dua? Bagaimana mungkin Tuhan itu lebih dari satu? Ya. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Maka sebagian mereka meyakini kebenaran ini, kemudian apa? Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sebagian mereka mengakui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mata hati mereka masih tetap dibungkam, masih tetap dibutakan oleh rasa fanatisme yang ada, yang melekat kuat di hati mereka ketika itu. Bagaimana tidak, orang-orang Arab ketika itu adalah orang-orang yang sangat mempunyai sifat dasar, apa istilahnya ya, yang sangat kuat. Ya, karakter bagi mereka itu adalah fanatisme. Fanatisme kesukuan, fanatisme kebangsaan. Mereka sama sekali tidak rela kalau misalnya ada nenek moyang mereka yang dicemooh, itu sama sekali tidak rela. Bisa terjadi perang kalau misalnya hal yang demikian ini terjadi. Subhanallah. Akhirnya apa? Karena mereka masih dibutakan oleh sikap fanatisme, sebagian dari mereka, meskipun mereka mengetahui kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mau untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebagian dari mereka kemudian apa? Memerangi Nabi. Mereka tidak tahu, tidak pernah menjumpai adanya sedikit pun kebohongan dari Nabi Muhammad SAW. Baik sebelum diangkat jadi Nabi sampai kemudian beliau sampai hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak pernah orang-orang bangsa Mekah ketika itu, bangsa Arab ketika itu, tidak ada satupun dari mereka yang menjumpai sekalipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ucapan yang bohong.
mengucapkan ucapan-ucapan yang dusta sama sekali. Hanya saja mereka dibutakan oleh rasa fanatisme. Akhirnya apa? Mereka tidak mengucapkan Nabi itu adalah seorang pembohong. Mereka nggak mengucapkan demikian. Tuduhan bagi Nabi adalah Nabi itu adalah orang gila. Tuduhan bagi Nabi adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang penyihir. Nah, mereka tidak mengatakan bahwa Nabi adalah seorang pendusta karena memang Nabi tidak pernah berdusta. Justru mereka untuk apa? Untuk mengalihkan orang-orang agar orang-orang tidak percaya kepada Nabi, agar apa? Agar orang-orang tidak mau percaya, agar orang-orang tidak mau apa istilahnya mengikuti dakwah Nabi. Mereka menuduh bahwa Nabi adalah seorang yang gila atau seorang penyihir atau semacamnya. Mereka tidak mengatakan bahwa Nabi adalah pendusta karena mereka semua sepakat bahwa Nabi nggak pernah berdusta. Subhanallah, nggak cukup pada tuduhan-tuduhan secara lisan. Mereka juga mengalirkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ancaman-ancaman, siksaan-siksaan, baik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun kepada keluarganya ataupun bahkan kepada para sahabatnya. Ya, sebagian sahabat kita tahu ada kisah dari sebagian sahabat, sahabat Bilal bin Abi Rabah, ya kan? Bilal bin Rabah, afwan. Bilal bin Rabah, beliau ketika itu adalah seorang Muslim yang mana awalnya beliau adalah seorang yang hamba sahaya, budak, yang kemudian beliau memeluk agama Islam tanpa seizin dari tuannya, ya, tuannya, pemiliknya. Akhirnya pemiliknya ini kemudian menyiksa Bilal dengan siksaan yang sangat pedih di tanah yang sangat panas, di lahan padang pasir yang sangat panas. Sahabat Bilal dijemur di situ, bukan hanya dijemur, bahkan juga ditimpuk dengan batu yang sangat besar, sampai kemudian beliau tujuannya Tujuannya adalah agar sahabat Bilal meninggalkan agama Islam. Baru kemudian, ya, rupanya sahabat Bilal, subhanallah, sama sekali beliau tidak gentar, ya, sama sekali tidak gentar. Nabi sallallahu sahabat Bilal justru beliau mengucapkan sesuatu yang tujuan beliau itu adalah agar membuat tuannya ini, majikannya ini semakin marah. Beliau mengucapkan ahadun ahad. Ahadun ahad. Artinya apa? Aku hanya menyembah satu Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Ya, ini pasti membuat marah majikannya karena majikannya itu adalah seorang penyembah berhala. Subhanallah. Semakin keras siksanya, semakin pedih siksanya, sahabat Bilal tetap mengucapkan ahadun ahad. Beliau sampai mengatakan, seandainya ada ucapan lain yang bisa aku ucapkan untuk membuatmu semakin marah, bukannya minta ampun, ya, bukan minta maaf, minta ampun atau meninggalkan agama Islam, tidak. Sahabat Bilal justru menantang, ya, subhanallah, menantang. Sampai kemudian datanglah sahabat Abu Bakar, kemudian membeli sahabat Bilal bin Rabah, kemudian dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Subhanallah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan ancaman-ancaman baik secara verbal ataupun secara fisik. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian berdakwah, sampai kemudian dilempar batu, sampai salah satu dari gigi samping gigi serinya, ini gigi apa itu ya, yang sampingnya gigi seri, salah satu gigi tersebut apa? Bukan gigi taring. Nggak tahu gigi seri ada berapa itu. Jadi gigi yang depan itu kan ada dua lebar, samping kanan kirinya itu ada gigi agak kecil, kemudian sebelum di antara gigi taring dengan gigi seri yang tengah itu. Ada salah satu dari itu sampai kemudian kena batu lemparan orang kafir Quraisy atau orang kafir ketika itu orang musyrik, sehingga salah satu gigi tersebut ada yang tanggal, patah. Subhanallah. Ada sebagian orang, ya, termasuk Abu Lahab, ya kan, dan juga istrinya, ya, ini menyiksa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dikasih duri di depan pintunya, dikasih kotoran dari bagian badan hewan ketika itu ditimpukkan di apa namanya di jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi diludahi dan seterusnya. Subhanallah, subhanallah. Namun lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi cobaan, ujian, siksaan yang begitu bertubi-tubi demikian ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak gentar, tidak goyah semangat beliau untuk berdakwah. Ya, tidak goyah sedikit pun semangat beliau untuk berdakwah. Sampai kemudian apa? Orang kafir Quraisy ketika itu bosan. Maksudnya bosan itu udah putus asa, patah arang gimana ini untuk menghentikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian apa? Mendatangi paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib. Mereka mengatakan, "Ya Abu Talib, wahai Abu Talib, eh, apa yang diinginkan oleh keponakanmu ini?" Kata mereka menawari, wahai Abu Thalib, kalau keponakanmu ini pengen jabatan, pengen menjadi orang yang sangat terhormat di antara kami, maka kami bisa menjadikannya orang yang paling terhormat di antara kita sehingga kita tidak memutuskan suatu perkara kecuali kita telah mengambil pendapat dari Muhammad. Kalau dia bukan kalau dia inginnya itu adalah mencari harta, ingin cari duit, menjadi orang kaya, maka kami akan mengumpulkan harta-harta kami, kemudian kita berikan semuanya kepada Muhammad sehingga Muhammad menjadi orang yang paling kaya di antara kita. Kalau dia ingin jadi raja di antara kami, udah, kami bikinkan mahkota baginya, kami jadikan dia sebagai raja bagi kami. Subhanallah. Mendengar demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian apa? Menyatakan kepada Abu Talib, Allah ya am, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumpah demi Allah, wahai pamanku, lawada'ul syamsa biyamini. Ya, ini adalah perkataan yang sangat populer dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, beliau nggak ingin apa-apa. Bahkan seandainya nih kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walau wada'u syamsa biyamini wal qamara biyasari, seandainya mereka mampu memberikan matahari, menjadikan matahari berada di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, kata Rasulullah, ma taraktu hadzal amr, sungguh aku tidak akan meninggalkan dakwahku ini hatta yuzhirahullahu au ahlika dunah, hingga saatnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwah ini menjadi dakwah yang menang, menjadi dakwah yang nampak di bangsa Arab ketika itu atau di muka bumi, au ahli kadunah, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam melaksanakan dakwah agama Islam yang mulia ini. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka gharaduhu gharadan min agradid dunia. Beliau sangat sama sekali tidak ingin untuk mencari dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin untuk hanya dimuliakan oleh manusia. Beliau tidak ingin mencari kesenangan-kesenangan duniawi. Ya. Tujuan Nabi adalah satu-satunya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada keinginan sama sekali untuk meninggalkan dakwah ini, meskipun bahkan beliau mendapatkan ancaman dan juga cobaan dari kaum Quraisy ketika itu. Subhanallah. Namun kita lihat dakwah beliau ini, keteguhan beliau ini kemudian apa? Menuai buahnya. Bagaimana? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kalangan orang-orang Arab yang datang ke Mekah di musim haji, ada di antara mereka adalah orang-orang dari sekumpulan orang-orang Madinah yang ketika itu masih bernama Yathrib. Ya, mereka datang juga ke Mekah, kemudian bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian mereka yang kemudian ada sebagian mereka kemudian bertemu dengan Nabi dan kemudian tertarik dengan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di tahun berikutnya ada semakin banyak orang Yathrib, orang Madinah yang ketika itu bernama Yathrib,
datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di musim-musim haji juga, semakin banyak pula orang Yathrib, orang Madinah yang memeluk agama Islam. Di tahun ketiga juga demikian, sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus, mengutus sebagian sahabat beliau dari kota Mekah untuk apa? Menjadi utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Udah, nggak usah kalian datang ke sini, cukup aku mengutus sebagian sahabatku yang datang ke Madinah, ke kota Yathrib, ke kota kalian untuk mengajari kalian dan juga warga-warga Yathrib ketika itu tentang ajaran agama Islam. Subhanallah, subhanallah. Dari situ rupanya perkembangan dakwah agama Islam di Yathrib melebihi perkembangan dakwah di kota Mekah. Subhanallah. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perintah. Perintah wajib ain bagi semua umat Islam ketika itu untuk melakukan perjalanan hijrah. Hijrah sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal. Hijrah itu adalah perjalanan dari perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk apa? Pindah seterusnya, ya, tinggal di sana. Jadi umat Islam mempunyai perintah. Perintahnya adalah perintah wajib. Wajibnya adalah wajib ain, nggak bisa diwakilkan, nggak bisa diwakilkan kepada yang lain. Jadi semua umat Islam ketika itu wajib untuk hijrah ke Madinah, ya, wajib untuk hijrah ke Madinah, wajib ain. Sebagian umat Islam sudah meninggalkan kota Mekah, sebagian umat Islam sudah meninggalkan kota Mekah. Sampai kemudian apa? Sampai kemudian orang-orang kafir Quraisy ketika itu, lah ini heran, ya. Ini kok semakin lama orang-orang Mekah yang Muslim kok meninggalkan kota Mekah? Ini gimana ini? Nah, akhirnya apa? Mereka berkumpul satu sama lain, kemudian ternyata apa? Ada iblis datang kepada mereka. Apa yang harus dilakukan ketika itu? Nabi Muhammad gak bisa mereka hentikan, justru mereka mendapati umat Islam dari kota Mekah diperintahkan oleh Allah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Kemudian apa? Nabi juga hendak melakukan perjalanan hijrah ke kota Madinah. Akhirnya apa? Mereka berkumpul satu sama lain untuk mengambil sikap, menyepakati sikap apa yang harus mereka lakukan, menyikapi apa yang fenomena yang terjadi ketika itu untuk menyikapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Iblis datang kepada mereka. Iblis dalam wujud manusia ketika itu, seorang manusia laki-laki, memberikan usulan, ya, mengusulkan kepada mereka, udah bunuh. Karena memang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang sangat terhormat sebenarnya di kalangan orang Quraisy ketika itu, dan keluarga beliau berasal dari keluarga yang paling terhormat di antara suku-suku atau keluarga-keluarga yang ada di antara Bani Quraisy ketika itu, yaitu Bani apa istilahnya, ya, beliau adalah keturunan Abdi Manaf. Subhanallah. Akhirnya apa? Akhirnya iblis mengatakan, jangan satu orang yang membunuh semua suku, semua keluarga. Artinya apa? Semua suku, kalian utus satu orang, kata iblis, satu orang yang sangat kuat pemberani di antara kalian membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga keluarga Bani Abdul Muttalib atau Bani Abdi Manaf, Abdul Muttalib, apa istilahnya itu pasnya itu tidak bisa untuk mengambil apa istilahnya membalas dendam. Artinya apa? Mengambil kisos, karena memang kisos itu membunuh balik keluarga orang yang membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena memang yang melakukan pembunuhan kepada Nabi itu adalah semua orang, ya, dari semua suku. Jadi nggak bisa diambil apa namanya itu, nggak bisa ngambil diat atau ngambil kisos ketika itu. Akhirnya apa? Mereka bersepakat untuk melakukan hal demikian. Namun Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat Jibril untuk menginformasikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang terjadi, apa yang disepakati oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka di malam tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat beliau
sahabat pemuda yang pemuda pertama yang masuk ke dalam agama Islam, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diperintahkan oleh Nabi untuk tidur di tempat beliau dan juga berselimut dengan kain hijau yang biasa dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, amanah-amanah yang masih dipercayakan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada beliau untuk disampaikan kepada pemilik amanah tersebut. Lihat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperangi, Nabi dimusuhi, Nabi dicaci, Nabi dihina, tapi tetap saja orang kafir Quraisy memberikan amanah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi di malam tersebut keluar dari rumah beliau, beliau mendapati ada orang-orang, para lelaki-lelaki yang mau membunuh beliau tersebut. Nabi membaca surat Yasin, Yasin wa Qur'anil Hakim sampai ayat ke-9, ya, sampai ke ayat 9, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, sampai ayat tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca sehingga mereka tidak bisa melihat Nabi yang keluar rumah ketika itu. Nabi mengambil segenggam tanah, kemudian istilahnya ditaburkan di atas kepala mereka, ya, di atas kepala masing-masing laki-laki. Subhanallah, mereka nggak ada yang bisa melihat Nabi, mereka nggak bisa merasakan apa yang dilakukan Nabi ketika itu, sampai kemudian Nabi sudah hilang dari pandangan mereka. Subhanallah, subhanallah. Ini adalah tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ditemani oleh Nabi Sayyidina Abu Bakar bin Abu Bakar. Kemudian beliau singgah di suatu gua Saur, ya kan, gua Saur, yang mana gua ini adalah gua yang sebenarnya gua yang kecil. Seandainya saking kecilnya itu sebenarnya kalau orang dua masuk ke tempat tersebut itu ya antara cukup dan nggak cukup, ya, karena kecil. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada satu satu tumbuhan tumbuh di situ dengan sangat cepat, ya, di pintu di mulut gua tersebut, tumbuh di mulut gua itu ada satu pohon, satu tumbuhan. Kemudian Allah juga menjadikan ada seekor laba-laba yang membuat jaring, membuat rumahnya, ya, jaring laba-laba, membuat rumah laba-laba di situ di pintu, atau bukan di pintu istilahnya, di mulut guanya, dan juga menjadikan ada 2 ekor burung merpati membuat sarang di pintu atau di mulut gua, dan juga bertelur di situ. Subhanallah. Orang kafir Quraisy mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke arah Madinah, ya, mengejar Nabi sampai ke arah Madinah, sampai mereka mendapati ada gua Saud. Mereka curiga jangan-jangan Nabi bersama Abu Bakar bersembunyi di situ. Namun salah seorang dari mereka naik ke situ, naik ke mulut gua. Namun dia mendapati ada tumbuhan yang masih bisa tumbuh di depan pintu, di depan mulut gua. Kemudian juga ada sarang laba-laba, dan juga ada burung merpati yang bersarang di situ, bertengger di situ, bersarang. Subhanallah. Akhirnya Dia nggak melihat ke dalam. Dia nggak melihat ke dalam. Padahal kalau misalnya seandainya dia melihat ke arah kakinya, melihat ke bawah jadi orang kafir yang berada di depan gua ini, seandainya dia melihat ke arah bawah aja, melihat ke arah kakinya, maka dia pasti bisa melihat Nabi dan juga Abu Bakar. Cuman subhanallah, Allah memalingkannya. Karena dia menganggap bahwasanya ini goa, kalau misalnya ada orang ke sini, maka ini tumbuhan ini pasti akan rusak, dan juga rumah sarang laba-labanya ini juga pasti akan rusak, dan juga burung merpati ini pasti akan terbang, ya kan? Namun dia mendapati ada 3 perkara tersebut. Subhanallah. Akhirnya dia langsung memutuskan untuk tidak melihat ke dalam gua itu. Subhanallah, subhanallah. Allah yang maha kuasa melindungi nabinya, melindungi rasulnya, melindungi kekasihnya Nabi Muhammad SAW dengan sesuatu yang sangat lemah, dengan sesuatu yang sangat rapuh, dengan sesuatu yang
kita tanpa tanpa mengeluarkan energi yang berlebih, dengan satu tangan kita rumah rumah laba-laba itu sudah bisa hancur. Namun Allah menjadikan ini sebagai sesuatu yang bisa menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dari pedang-pedang orang-orang kafir Quraisy. Subhanallah. Sampai kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanan dengan ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Terkadang Abu Bakar berada di hadapan Nabi, di belakang. Ternyata Abu Bakar mengatakan, saya dalam hati, jangan-jangan orang kafir Quraisy menghadang dari depan. Akhirnya apa? Abu Bakar berjalan di hadapan. Dia berkepikiran bahwasanya orang kafir Quraisy itu mengejar mereka dari belakang. Akhirnya apa? Abu Bakar berada di belakang Nabi. Subhanallah, subhanallah. Ya, ini kisah tentang perjalanan Nabi bersama Abu Bakar menuju Mekah, dari Mekah ke Madinah. Ini ada kisah yang begitu luar biasa, ya, sangat panjang. Ada sekian banyak mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang muncul ketika itu. Subhanallah, ada orang mengintai, ya kan? Namun kemudian apa? Terperosok berkali-kali seperti itu. Namun kemudian ada juga Nabi di tengah perjalanan butuh minuman, butuh makanan, mendapati ada seorang perempuan mempunyai kambing, ya kan? Kambingnya itu sekerontak. Akhirnya apa? Enggak punya susu. Nabi Alaihi Wasallam meminta izin kepada perempuan tersebut untuk mengambil susunya. Heran perempuan ini, gimana ini? Enggak ada susunya kok diambil susunya. Akhirnya apa? Dielus sama Nabi, apa istilahnya itu, apa doranya itu, dora itu ya payudara dari kambingnya itu dielus, ya kan. Kemudian apa, timbullah di situ sekian banyak susu. Kemudian apa, Nabi SAW minum dari situ, Abu Bakar juga minum dari situ, perempuan itu juga minum dari situ, dan seterusnya. Sampai kemudian Nabi SAW masuk ke kota Mekah, ke kota Madinah, yang mana ketika itu orang Madinah sudah nunggu-nunggu menantikan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar. Mereka, ada sebagian mereka bahkan pohon kurma untuk apa yang datang dari kejauhan. Subhanallah, subhanallah. Mereka kemudian mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang bersama Abu Bakar dari kejauhan, sampai kemudian mereka apa istilahnya itu, membacakan, ya, menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat-sangat hangat, dan Nabi sangat dijamu dengan sangat baik di sana, sehingga tidak lama setelah itu, ya, tidak lama setelah itu Nabi SAW berhasil membuat apa istilahnya itu, dakwah agama Islam sangat-sangat berhasil, sudah bisa bahkan Nabi bisa kembali ke kota Mekah. Tujuannya untuk apa? Bukan ke Mekah lagi, namun tujuannya adalah untuk menaklukkan kota Mekah. Setelah kota Mekah ditaklukkan, sudah menjadi dar Islam, menjadi negara Islam juga di bawah pemimpinan Nabi Muhammad SAW. Sejak saat itulah kewajiban hijrah dari Mekah ke Madinah dihapuskan, sudah nggak wajib lagi, karena Islam menjadi negara Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah sekilas dari apa kisah dakwah Nabi, kisah hijrah Nabi SAW, yang mana ada sekian banyak atau pelajaran, hikmah-hikmah yang bisa kita petik darinya. Di antaranya itu adalah kita, ya, kalau misalnya kita di zaman kita tidak ada lagi berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, atau dari Jakarta atau dari Indonesia harus semuanya hijrah ke Madinah lagi, nggak ada, ya, nggak ada. Kewajiban hijrah ke Madinah itu sudah tutup. Kapan tutupnya? Sudah berakhir. Kapan berakhirnya? Dengan ditaklukkannya kota Mekah, Fathu Mekah, maka sudah nggak ada lagi kewajiban untuk hijrah ke Madinah. Namun di masa kita
Kita sering mendengarkan ayo hijrah, ayo hijrah, ayo hijrah. Yang dimaksud di sini itu adalah hijrah secara maknawi. Artinya apa? Bukan hijrah tempat tinggalnya, melainkan apa? Kita hijrah dari kondisi yang sebelumnya sulit, kondisi yang sebelumnya dan kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Sekian banyak cobaan, sekian banyak rintangan hadapi ini semuanya tanpa beliau menghadapi rasa takut, tanpa beliau merasakan takut. Alaihi Wasallam hijrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya tidak diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, selamanya Nabi akan berdakwah di kota Mekah. Subhanallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung hijrah, tidak langsung meninggalkan kota Mekah. Seandainya beliau hijrah karena takut, maka begitu perintah hijrah langsung beliau hijrah, lalu meninggal. Nabi tetap tinggal di kota Mekah sampai Allah untuk beliau melakukan wajib. Namun apa? Beliau menunggu izin untuk hijrah. Jadi nunggu izin untuk tetap Mekah, untuk menjalankan perintah Allah meskipun betapa ujian cobaan beliau hadapi, mungkin karena di masa-masa kita tidak mempunyai ilmu agama, kemudian apa? Kita lawan ya kemalangan, kita lawan cobaan, rintangan, ya kan? Kadang kita disibukkan dengan urusan dunia sehingga apa? Sehingga tidak bisa meluangkan waktu untuk belajar ilmu agama. Kita tentang, kita lawan kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang menghalangi kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, sehingga apa? Sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Ini namanya hijrah. Jadi hijrah itu apa? Meninggalkan satu tempat ke tempat lain tanpa ingin kembali tanpa kembali ke tempat tersebut, ke tempat asalnya. Kita yang mungkin sebagian dari kita yang dulunya itu adalah peminum minuman keras, atau sebagian kita main judi atau melakukan transaksi-transaksi yang mungkin diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini godaan-godaan untuk melaksanakan kemaksiatan tersebut sangat besar, mulai dari hawa nafsu dan juga ajakan kawan-kawan lainnya, kawan-kawan lama, ya kan? Dan juga terlebih lagi bisikan-bisikan setan. Subhanallah. Ini semuanya cobaan, godaan, rayuan ini jangan dihiraukan. Ya, kita hijrah artinya apa? Bertaubat dari perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang termasuk kemaksiatan. Kita hijrah artinya apa? Kita menjadi orang yang lebih baik lagi tanpa kita kembali kepada kebiasaan buruk yang lama. Kebiasaan lama yang buruk. Ini namanya hijrah. Ya, ini namanya hijrah. Menjadi orang yang lebih baik lagi. Hijrah bukan hanya bermakna, oh yang awalnya nggak punya jenggot, kemudian apa pelihara jenggot. Bukan berarti hijrah itu apa hanya sekadar dulunya yang perempuan ini tidak memakai hijab, kemudian apa memakai hijab, bahkan memakai niqab. Hanya sekadar itu tidak. Hijrah lebih pada membekali diri dengan ilmu agama, meluruskan keyakinan sesuai dengan akidah Asy'ariyah, Ahlu Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, membekali diri kita dengan keilmuan sehingga bisa mengetahui mana yang wajib dan bagaimana cara melaksanakan kewajiban. Membekali diri kita dengan perkara-perkara ilmu agama yang wajib sehingga mengetahui apa yang haram dan bagaimana cara meninggalkan perkara yang haram tersebut. Inilah orang yang hijrah. Orang yang hijrah bukan hanya dari segi penampilannya, tapi apa? Lebih pada perbaikan dalam diri. Ya. Makanya orang menyebut apa? Menyucikan jiwa, menyucikan jiwa. Artinya apa menyucikan jiwa?
membekali jiwa, membekali hati dengan keilmuan. Dengan keilmuan inilah, dengan ilmu agama, kita bisa membersihkan hati kita, membersihkan dari segala keinginan untuk melaksanakan keharaman, membersihkan hati kita dari segala keinginan untuk bermalas-malasan sehingga meninggalkan kewajiban. Ini namanya hijrah. Kadang itu taubat. Yang awalnya suka mencuri, yang awal kemudian begitu dia melaksanakan transaksinya disesuaikan, ya, disesuaikan dengan aturan ajaran agama Islam, ternyata apa? Untung dia, profit dia, cuan dia tidak sebesar di masa-masa dia berbuat curang, berbuat apa namanya itu keharaman, atau bahkan rezekinya diseretkan, dijadikan oleh Allah lebih seret daripada ketika dia berbuat maksiat. Nah, yang seperti ini adalah sebuah cobaan, ujian. Orang ketika seseorang melakukan hijrah, dalam artian dia bertaubat dari satu kondisi yang haram menjadi kondisi yang lebih baik, lebih bertakwa. Orang yang demikian ini semakin lama semakin baik dia, semakin lama semakin tinggi derajatnya. Seseorang ketika dia semakin tinggi derajatnya, maka ketahuilah orang tersebut semakin besar, semakin berat ujian cobaan yang ditimpakan oleh Allah kepada orang tersebut. Orang gak ada jaminan, ya, gak ada jaminan ketika seseorang rajin sholat, rajin ibadah, gak ada jaminan setelah itu dia langsung kaya raya, gak ada jaminan, gak ada jaminan. Yang ada jaminan adalah semakin dia bertakwa, semakin besar ujiannya, dan semakin Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar terbaik bagi dirinya, ya. Wattaqullaha wattaquhu yaj'al lakum makhraja, ya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan mendapatkan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi di dunia ini. Jadi orang yang bertakwa, dia ini akan mendapatkan jalan keluar terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa tidak harus menjadi orang kaya. Nggak ada jaminan semakin takwa semakin kaya. Nggak ada. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang awalnya dulu bisnisnya haram, melakukan judi, mencuri dan seterusnya, rezekinya melimpah ruah, ketika dia bertaubat ternyata apa? Semakin surut rezekinya, semakin apa namanya, minim hartanya dan seterusnya. Orang yang seperti ini jangan kemudian apa? Menyalahkan sholat, jangan kemudian dia menyalahkan kondisinya semakin lama semakin takwa kok semakin seret kehidupannya, sulit kehidupan dunianya. Nah, yang seperti ini jangan salahkan takwanya, jangan salahkan sholatnya, jangan salahkan puasanya. Tapi apa? Di sini ini jadikanlah ini sebagai cobaan yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika melihat orang ini semakin lama semakin rajin melaksanakan kewajiban. Semakin lama semakin kuat dia meninggalkan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala beri orang tersebut ujian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah semata-mata menambah derajatnya. Dengan cara apa? Dengan cara dia melihat bahwasanya dia mendapatkan ujian, maka tugasnya bertambah, yaitu apa? Bersabar. Yang mana sabar ini adalah perintah dari Allah, sabar ini adalah kewajiban juga, yang mana dia sholatnya masih tetap jalan 5 waktu, ya kan, puasa masih tetap puasa sebagaimana mestinya. Dengan dia bertambah ujian, bertambah cobaan, bertambah ibadah dia, yaitu bersabar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya, inilah makna dari hijrah yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah yang begitu mulia dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang mana dengan hijrahnya Nabi ini semakin dakwah Islam semakin kuat, dakwah Islam semakin luas, sehingga bahkan mengalahkan orang-orang kafir Quraisy yang justru Nabi SAW sebenarnya dakwah beliau di kota Mekah lebih lama, lebih panjang durasinya daripada dakwah beliau di kota Madinah. Lihat saja Nabi tinggal di Mekah berapa lama? 13 tahun, ya kan? Nabi tinggal di mohon maaf, bukan tinggal di Mekahnya. Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Nabi dakwah di kota Madinah
10 tahun. Namun dari 10 tahun kedua ini Nabi dengan dakwahnya semakin berkembang pesat ya. Dengan hijrah maka pasti ada hikmahnya. Dengan hijrah pasti insya Allah pasti akan mendapatkan jalan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dari saya, mungkin ada satu dua pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Jika tidak ada, mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Eh, Iya, jadi tadi kita jelaskan Sayyidina Bilal itu beliau ditimpuk, maksud saya ditindih ya, karena kadang orang ngajar itu apa? Kadang kalimatnya nggak keluar ya, kadang kalimatnya nggak keluar. Jadi yang keluar adalah kalimat-kalimat tertentu. Jadi saya perjelas lagi tadi Sayyidina Bilal itu beliau ditindih ya, ditindih oleh majikannya. Ya, beliau ditindih oleh majikannya dengan batu yang sangat besar. Barakallahu fiik. Jika tidak ada, mungkin sampai di sini. Semoga ini semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semuanya bisa mengambil hikmah terbaik dari hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi semakin lama semakin menjadi hamba yang solih, semakin menjadi hamba yang takut kepada Allah, semakin lama menjadi semakin Amin. hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, cita-cita kita semuanya itu adalah meninggal dalam kondisi husnul khotimah, meninggal dalam keimanan yang sempurna, meninggal dalam keimanan yang sah, dan juga tidak ada tanggungan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kewajiban yang masih saja ditinggalkan, tidak ada tanggungan dalam artian apa? Kemaksiatan masih saja kita laksanakan, belum bertaubat darinya, dan tidak ada lagi tanggungan yang wajib kita tunaikan kepada sesama hamba meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Itulah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Kita akhiri majelis kita dengan tahlil salawat istighfar bersama-sama. La ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Barakallahu fiikum Ustaz. Wa fiikum amin.